Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di my YouTube channel U2UK Ulif. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Oke, selamat siang, kembali lagi bersama kita di Narasi Perempuan. Temanya masih tentang COVID ya. Kalau yang kemarinnya kita sudah ini wawancara sama Ibu Kepseknya, Kepsek Teratai. Nah ini sekarang sama salah satu wali siswa di TK Teratai itu sendiri. Ini dengan siapa? Dengan Ibu Nuraini. Oke, Ibu Nuraini. Kebetulan anaknya di ini ya, di TK Teratai. Sudah ini A kecil, apa tahu pakai nol kecil nol besar nih kalau di sana. AB. Oh AB. Udah B, Sekarang Rido. sudah di B. Oh sudah di tingkatan B ya. Dia sebentar lagi sudah mau ke SD. Ya. Berarti lulus tahun ini langsung ke SD. Oke, terus ini kita mau nanya nih beberapa hal karena emang berbicara soal pola pembelajaran hari ini masih PJJ kan ya Mbak ya. Masih belum bisa kembali ke sekolah, belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka kayak gitu. Terus apa sih yang dirasakan sama Mbak Nura sebagai wali siswa ketika anaknya, siapa sih anaknya? Muhammad Rido. Oke, Rido ya. Ketika Rido harus belajar di rumah, gimana ceritanya, gimana ketika Rido harus belajar di rumah gitu, apa aja? Ya nggak enak ya. Soalnya kalau diajarin tuh kayak males, nggak mau. Gitu. Beda sama seperti ibu gurunya yang di sekolah itu. Kalau di rumah itu alasan inilah itulah. Bentar lagi. Kadang mau difoto dan nggak mau. Di foto untuk ininya, Kepentingan tugas-tugasnya. Iya. Oke. Pokoknya lebih enak di sekolah lah. Gitu. Apa-apa kan masih ada dalam pengawasan guru. Kalau Iya, orang tua itu kayak gimana ya, kalau seperti anak itu nggak ini, lebih enak guru tuh. Maksudnya sudah banyak tugas rumah juga untuk ibu kan, banyak ini menumpuk lah ya Ya Bu. sibuk juga. Tugas rumahnya banyak lah, ini masih harus ngasih ada ruang waktu untuk fokus mendampingi anak-anaknya belajar juga gitu. Terus ada ini nggak, karena kemarin itu bilangnya dari Kepsek itu informasinya kan ada salah satu atau salah dua gurunya juga turun ke rumah untuk memantau. Itu memang benar begitu? Iya, memang benar. Kalau di Rido siapa biasanya yang didatengin sama Bu siapa? Sama ibu Uka. Oh ibu, oh itu ini juga ya, Karena selain kebetulan kepala sekolah iya. dia juga jadi guru. Jadi guru ya. Keren memang orang itu ya, merangkap merangkap kinerjanya. Terus gimana untuk sampean sendiri, kira-kira dengan dengan adanya PJJ yang dampaknya seperti itu, harapan kedepannya seperti apa? Ya harapannya mudah-mudahan cepat berlalu lah ini corona ini, biar bisa aktivitasnya di sekolah itu enak. Biar bisa Kembali seperti semula lagi. Oke. Intinya harapannya tetap ini ya, agar anak-anak itu belajarnya di sekolah, Di sekolah. bukan di rumah. Soalnya kalau di rumah itu banyak istirahatnya, beda sama di sekolah. Kalau di sekolah waktu jam masuk itu kan mesti fokus sudah lebih dalam pelajaran. Kalau di rumah itu banyak nunggu dulu gitu. Beda sama kalau enggak itu dilesin itu baru enak belajarnya itu. Mesti apa-apa mending ada guru lah. Kalau orang tua itu kan emang jadi guru pertama. Tapi kalau ke anak-anak itu tanggapannya lebih inilah, nurut lah kalau sama ibu-ibu guru. Lebih nurut sama gurunya tetap ya. Terus ini sekarang ini kan kita ke tempat wisata nih. Ya. Itu memang ada perencanaan misalnya dari jauh-jauh hari sebelumnya, atau ini bukan dari program sekolah, atau memang maksudnya ada semangat dari ibu wali yang minta kepada pihak sekolah untuk
udah ayo kita ke wisata aja, sudah ini Ya boring. memang harus ada lah, namanya kita itu kan udah tiap hari ruwet sama pekerjaan rumah, Iya, otomatis iya. tuh pengen Ngurus refreshing anak lah. juga Iya, gitu ya. stres lah kalau di rumah. Biar Berarti ini- anak-anak juga nggak ini. Oke. Ini emang dari ini program sekolah atau dari semangatnya ibu-ibu wali? Dari semua semangat ibu-ibunya juga, dari sekolah itu juga ada. Oh, oke. Berarti emang ini ya antara wali siswa sama pihak guru di sekolah itu sangat ini ya, kerjasamanya luar biasa. Dan itu memang kalau kita lihat ada sih beberapa sekolah itu yang memasrahkan penuh terhadap sekolah, sudah nggak mau tahu bagaimana anaknya, dan saya rasa itu perlu dievaluasi sih, karena kan waktu anak walaupun memang di sekolah kan waktunya lebih banyak di rumah. Jadi walaupun nantinya dia sudah ada kembali ke sekolah, ya peran orang tua terpenting kan untuk mengawasi anaknya. Tidak pas semuanya itu dipasrahkan sama guru. Tapi kalau misalkan di TK teratai sudah seperti ini, intinya antara wali siswa sama guru itu sudah ada kerjasama yang baik kan, berarti kan sama-sama mensupport terhadap ini perkembangan siswa, khususnya di sini Rido ya. Ya, Terus ini mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan untuk proses pembelajaran, karena saya yakin kan tiap hari itu biasanya kalau nggak didampingi sampai pulang kan pasti ke sekolah nih. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan tentang proses pembelajarannya mungkin, atau ada beberapa guru yang dirasa masih kurang efektif gitu terhadap pola-pola yang diberikan terhadap anak didiknya. kalau menurut saya itu udah bagus, kayaknya nggak perlu di ini. Sudah bagus. Cukup lah. Sudah ini ya, tidak ada yang harus dibenahi berarti untuk di pola-pola pembelajarannya. Terus apa yang dirasakan Mbak dari sebelum Rido sekolah di TK Teratai itu dengan pas dia sekolah di sana, dan sekarang ini sudah ini ya, hampir hampir dia tuh mau wisuda di TK Teratai. Ya banyak lah, banyak peningkatannya ya, terutama sudah mulai bisa berhitung, baca doa, mau apa-apa itu doa. Oh gitu ya. Ya, dia sudah mau mewarnai aja pun sudah mulai rapi. Dari belajar warna-warna apa aja itu sudah tahu. Berarti sudah ini sendiri ya, tanpa harus dipandu, ayo berdoa, nggak harus gitu Nggak lagi, usah, dia sudah. malah dia yang ngajarin mami, kalau mau ke kamar mandi itu doanya kayak gini, kalau mau keluar itu kayak gini. Berarti kan sudah ada peningkatannya. Iya. Padahal Rido itu nggak pernah dijaga kalau di sekolah itu, berangkatnya pun sendiri. Mandiri itu anaknya. Mandiri. Mandiri banget ya. Jadi orang tuanya bisa ngapain ya? Bisa bekerja di rumah, tiba-tiba sudah pulang. Oke. Pulang pun Iya. dengan salam ya. Iya, dia mesti dengan salam. Cuman alhamdulillah itu kadang sudah ini ke temannya tuh. Nakalnya itu yang Meningkat juga ya. Ya namanya masih ini kan anak-anak usia dini, itu hal yang lumrah sih. pastilah pulang-pulangnya itu sama siapa, kadang tekannya. Tapi sekarang sudah 6 bulan ini alhamdulillah sudah tidak lagi. Berarti kan tidak lagi ya berantem, sering-sering nangis. Oke, mungkin itu Sering-sering ngambek, efek enggak. positifnya corona juga ya. Jadi nggak, maksudnya kan mungkin waktu bermainnya dia nggak seperti yang sebelumnya. Jadinya ketika ada di rumah dengan pantauan ibu langsung, akhirnya berantemnya nggak separah sebelumnya. Ya. Sudah banyak peningkatannya alhamdulillah. Sekolah itu sudah nggak mau dijaga ya, sudah bisa begini berhitung. Bahasa Inggrisnya sudah ya sampai, meskipun sampai 20 agak kadang-kadang ketukar masih. Ya sudah alhamdulillah.
daripada yang sebelumnya, yang masih belum apa-apa ya kan, masih belum tahu apa-apa. Akhirnya dengan dia sekolah, ya berdoa pun tanpa harus diminta, dengan sendirinya, bahkan ibunya yang diajarin. mau diajarin. Luar biasa emang sih. Doanya kalau mau tidur itu apalagi tuh. Kalau mau keluar rumah, dia sering ngingetin naik sepeda pun, Mami sudah baca doa. Begitu. Oh, jadi alhamdulillah sudah bisa. Iya. Kalau ada azan itu juga langsung dia apa yang dikerjain itu langsung ngambil mic-nya. Terus komat langsung. Cuman kadang dia Ridho sudah ambil wudhu, Ridho udah usah, sudah tadi. Kalau mau tidur itu ambil udah. Oke. Iya. Alhamdulillah sudah banyak peningkatan dari TK teratai ini. Jadi kalau bicara soal ini pola-pola pembelajarannya sudah luar biasa ya di TK teratai. Alhamdulillah tidak kalah sama yang di kota. Kalau di Kedungan ini kan istilahnya bayarnya pun sudah murah. Kadang ada yang nunggak, kadang kalau Dan di itu kota itu enggak masalah, walaupun mau nunggak terserah gitu. Yang penting anaknya tetap semangat belajarnya gitu. Jadi kan eman-eman gitu kan bagi yang yang tidak mau menyekolahkan anaknya, apalagi yang mesti di TK di wilayah sana. Kalau menurut saya itu semua sekolah itu sama. Cuman dari kembali lagi kepada anaknya. Kalau dilateni itu alhamdulillah bisa-bisa anak itu juga pintar. Seperti anak saya yang nomor 1 itu kan TK-nya juga teratai juga. Berarti Ridho ini yang kedua. Oh, yang kedua sudah. Yang pertama itu alhamdulillah masuk SMP 2. Itu sudah jadi paralel se SMP 2, bukan cuman per kelasnya tapi se SMP 2. Keren. Itu salah satu ini ya produk unggulannya dari TK Teratai ya. Alhamdulillah. Bisa ini Juara-juara itu. Ke sekolah yang istilahnya sekolah yang diperhitungkan lah di Sumeneb, bahkan sudah kelasnya kelas paralel. Sebelum corona merebak itu sudah dapat beasiswa senilai 4.350.000. Itu harus disekolahin di GO. Oh, langsung ke GO ya? Ya, langsung ke GO itu. Oke. Mungkin ada beberapa pesan yang mau disampaikan pada ibu-ibu yang lain yang sekarang juga pada mengalami perasaan yang sama nih sama ibu Nora terkait ini dengan adanya pandemi, anaknya harus di rumah, dia riwah juga, harus memanage waktunya dengan baik, mendampingi anak dan yang lainnya. Apa yang mau disampaikan? Ya, tetap bersabar. Lateni itu harus telaten sama anak-anak itu yang harus diterapkan. Belajarnya pun tuh harus gimana, mesti bisa kita harus bisa inilah masalah pekerjaan rumah, anak harus tetap belajar gitu. Mengevaluasinya itu pun juga jangan cuma pelajaran ini aja, tapi yang lainnya itu juga, termasuk anak-anak biar nggak stres itu malamnya itu dibawa kemana hiburan itulah biar nggak stres, besoknya pelajaran biar itu fresh lagi itu kalau anak-anak kayak gitu biasanya. Oke, berarti selain ini ya, selain memang kita menjadi seorang ibu yang baik dengan mendampingi di rumah, kita juga ngajak mereka itu untuk misalnya di malam harinya ada waktu untuk refresh biar otaknya itu bisa bisa kembali. Boleh. Pelajaran langsung. Betul. Terus Dari mana dia? harus pintar-pintar ibu sama bapaknya itu harus memang gimana ya, soalnya kalau menurut saya itu, jadi orang tua itu jangan terlalu nekanin beginilah yang begitulah.
Nah, di sini saya akan mencari bukti Kita alami saja itu. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Iya, Mohon maaf ini mengganggu. Iya. Karena emang Dari mana? ini tujuannya ke sini sama ya sebenarnya mau Kecamatan Batuan. mau menikmati liburan juga dan Desa kita Gedungan, ucapkan Kecamatan Happy Batuan. New Year. Iya. Selamat tahun baru untuk semuanya dan untuk Ibu Nura juga. Kalau kesininya udah Tetap 3 kalinya semangat. kesini saya. Sudah 3 kali. Tadi juga sudah memberikan ini, memberikan pertama-tama pesan waktu kepada mengunjungi ibu-ibu kondisi, yang pantai lain ini juga bagaimana? agar tidak pernah putus semangat, Lumayan terus bagus karena kan dampingi ini baru pantainya. anak-anaknya. Jadi kemarin Jangan lupa juga kalau ajak ini, jam ajak sekarang refresh. kesini menurut saya Biar kurang bagus karena artinya kan tidak hanya di tidak ada view untuk belajar pantainya. tapi kita Tapi kasih kalau hiburan kemarin juga, saya kasih kebetulan hadiah dan lainnya. sore ke Terima malam tuh. kasih Mbak Jadi Nora. lebih bagus ke apa?